saja kepada teman-teman pengurus seperti minggu-minggu sebelumnya agar apa? Agar kami juga mengetahui teman-teman yang memang izin bisa kami berikan informasi yang kira-kira tadi ketinggalan. Kemudian kami juga mengingatkan kembali bahwa pada awal pertemuan kita sudah diterangkan tentang petunjuk teknis magang UKM Tahfidzul Quran via online. Di antaranya teman-teman kalau memang tidak ada uzur silakan on cam saja agar kami bisa mengetahui situasi, kami bisa melihat wajah-wajah peserta. Kalau memang tidak ada uzur. Kalau memang ada uzur seperti sinyal jelek atau baterai habis atau apa, mohon izin kemudian bisa off cam. Kemudian yang lainnya harap teman-teman untuk menjaga mic-nya ya. Jadi teman-teman yang memang tidak berkebutuhan untuk off mic saja. Dikarenakan kami dari panitia merasa kesulitan jika teman-teman men-on mic-kan akan tetapi tidak memiliki keilmuan. Jadi ini tadi malam hari ini siapa ya yang masih off on mic? Mohon dimatikan. Mungkin hostnya bisa di mute. Terima kasih. Jadi mohon izin Mas Sahro. Jadi nanti kalau memang teman-teman panitia mic-nya tiba-tiba menyala terus mengganggu panjenengan, langsung saja ditegur mboten napa-napa. Jadi ini tadi banyak teman-teman kita yang takdir Allah tidak bisa mengikuti magang UKM Tahfidzul Quran dikarenakan adanya pemadaman listrik di daerah masing-masing. Sekarang yang kita sekarang yang bisa ikut, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pokoknya kalau nanti masih terdengar lagi on mic, enggak dengar. kemudian amalan terdengar suara-suara yang tidak kami inginkan, mohon maaf sekali, bisa kami logout secara paksa dari hostnya, nggih. Jadi mohon teman-teman peserta untuk menjaga mic-nya. Nggih, cukup dari saya. Marilah bersama sebelum kita masuk di acara inti, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara ini dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar dan juga kita semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa birriyadis sholihah wa biniyadis sholihah wa bi syafaati rasulillah wa bi ridwaillah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita masuk pada acara inti, yakni pemaparan dan juga seminar magang oleh Ketua Umum UKM Tahfidzul Quran yang sama-sama kita hormati Mas Muhammad Sahrowardi dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2017 kepada Mas Sahro, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Muza. Tes, apakah mix-nya terdengar dengan jelas? Jelas nggih? Jelas. Ampun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita dapat berkumpul pada malam keempat, insyaallah menjadi pertemuan terakhir sebelum tes dalam acara magang. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya nanti kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya ini malam ini apa ya? Lebih tepatnya sharing pemaparan. Ini kalau bahas temanya agak berat, istiqomah bersama UKM-TQ, siapa takut. Sebenarnya kalau yang membawakan tema ini banyak teman-teman di sini, insya Allah yang lebih berhak, yang lebih bisa, yang lebih istiqomah. Ada Mas Muza, ada Mbak Ratna. Tapi ya di sini mungkin saya coba sharing aja ya. Karena ini juga malam terakhir dan saya lihat alhamdulillah teman-teman di sini peserta dari magang UKM-TQ juga terlihat istiqomah, alhamdulillah stabil yang ikut dari pertemuan pertama. Lah ini bagaimana kita bisa istiqomah lebih nanti ke depan? Makanya ini kita bahas di sini ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan pengalaman dari teman-teman di UKM Tahfidzul Quran. Izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Muhammad Syarwardi dari Ilmu Hubungan Internasional 2017 FISIP UNER dan insya Allah sekarang masih diamanai menjadi Ketua Umum UKM Tahfidzul Quran. Silahkan dilanjut. Next. Jadi UKM Tahfidzul Quran. Kalau teman-teman pasti sudah disinggung dari awal dan teman-teman pasti sudah banyak tahu UKM Tahfidzul Quran ya UKM Tahfidzul Quran, UKM yang tentang Al-Quran, hafalan, ngaji, seperti itu ya. Jadi kegiatannya itu cuma tasmi'an, hataman, setoran, murojaah, deres, membaca Al-Quran, dan ini cuma membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Tetapi nantinya ya ke depan kalau teman-teman masuk ke UKM-TQ ternyata ada juga loh kegiatan lain di UKM-TQ seperti ada pembinaan lomba, ada pembinaan ilmu Al-Quran, ada rihlah, ada kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Al-Quran. Rihlah ini sebenarnya salah satu kegiatan melenceng, tapi ya rihlah ini kayak apa ya? Ya kayak semacam refreshing, biasanya dilakukan di akhir pengurusan, akhir tahun. Berhubung sekarang pandemi, kayaknya rihlah tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Kemudian UKM Tahfidzul Quran ini sebenarnya bisa dikatakan UKM yang paling ikhlas, UKM seadanya. Ini Mbak Sibar sudah di neck ya. Ini halaman kedua, mungkin ada lemot di hostnya, di operatornya. Ini masih halaman pertama. Oh iya, ini halaman kedua. Jadi UKM Tahfidzul Quran ini bisa dikatakan UKM yang paling ikhlas. Kegiatannya pun seadanya. Kalau teman-teman mungkin membandingkan ya dengan UKM lain, UKM ini kegiatannya seadanya ya. Pokoknya kita intinya silaturahmi, kumpul-kumpul, bagaimana kita bisa mendapat motivasi bareng, semangat menghafalnya. Dan kita pun merumat santri pun seadanya gitu loh. Kalau teman-teman lihat anggota di UKM Tahfidzul Quran itu enggak begitu sebanyak mungkin kayak dibandingkan UKM debat, UKM penalaran dan lain sebagainya. Nah, mengapa demikian ya? Mungkin lanjut halaman selanjutnya. Sebenarnya kalau kita kita mungkin tahu ya kalau cobaan orang yang dekat dengan Al-Quran itu cobaannya besar banget. Yang namanya Al-Quran sesuatu yang sangat mulia. Ini halaman selanjutnya. Al-Quran itu sesuatu yang sangat mulia. Jadi ya kalau kita berhubungan dengan sesuatu yang sangat mulia, itu cobaan sangat berat. Pertama, cobaan utama malas.
ya ini malas lah ada cobaan lain, tapi di sini yang saya titik poinkan kayaknya cobaan yang paling berat adalah malas. Nah, terus berdasarkan analisa data, ternyata sebenarnya jumlah santri di UKM TIKI itu selalu di atas 200 jumlah santri baru ya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu sampai akhir itu yang aktif itu bisa hanya di bawah 30. Ini berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus bagaimana yang mau istiqomah apalagi menyumbangkan tenaga untuk UKM TIKI? Nah, ya insya Allah banyak lah. Apalagi saya yakin untuk tahun depan insya Allah teman-teman dari peserta magang ini nanti ke depan banyak yang istiqomah, banyak yang mau menyumbangkan tenaga untuk UKM TIKI. Amin. Nah, lanjut Mbak ke slide berikutnya. Mengapa sih menurut teman-teman mengapa kok banyak teman-teman santri yang berguguran? Apa coba? Mungkin ini kemungkinan ya. Mungkin pertama banyak tugas. Jadi dinamika perkuliahan kan gitu ya. Kita maba aja tugasnya banyak. Nanti semester selanjutnya tentunya banyak tugas kuliah yang ya tentunya semakin tingkatannya semakin di atasnya. Jadi banyak tugas mungkin. Kemudian juga bisa antara sibuk atau menyibukkan diri. Nah, ini karena semakin kita tingkatnya ke atas kan semakin kita nanti semester 2, semester 3 kita juga ikut kegiatan lain. Kita nggak hanya kuliah, kita nggak hanya menghafal, di sana ada banyak dinamika, ada organisasi dan lain-lain. Terus mulai hilang semangat atau kurang motivasi. Nah, ini bisa jadi teman-teman yang berguguran ini karena hilang semangat, kurang motivasi, yaitu karena banyaknya dinamika yang terlalu kompleks sehingga kayak pikirannya harus fokusnya di mana-mana, motivasinya kurang sehingga menghilangkan semangat. Nah, kemudian ini ada ekspektasi terlalu tinggi dan menghargai proses. Jadi di sini mungkin ya ada ekspektasi teman-teman yang di UKM TIKI, saya ini di UKM TIKI nanti saya bisa langsung hafal 30 juz. Tapi ternyata pas masuk, wah lihat UKM TIKI kok tidak sesuai ekspektasi. Terus akhirnya teman-teman mutung kayak di tengah jalan. Ya nanti harusnya ke depan insya Allah enggak lah. Justru dengan yang tidak sesuai ekspektasi itu nanti ke depan bisa menjadikan giroh teman-teman, semangat teman-teman. Oh ini harusnya segini nih, saya harus kalau ekspektasi saya segini, bagaimana saya bisa menjadikan UKM TIKI seperti ekspektasi saya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, merasa tidak banyak yang didapat dari UKM TIKI dengan UKM TIKI takut mungkin tidak bisa berprestasi kayak gitu. Nah, lanjut. Selanjutnya nah ini bagaimana caranya? Ini sebenarnya kalau membahas ini ya, saya ada sebuah makalah yang sangat saya ingat sampai sekarang. Sebenarnya makalah banyak. Ini saya dapatkan dari pengajian Ustadz Ali Misbahul Munir. Jadi di UKM TIKI ada kegiatan ngaji tibian, ngaji tentang motivasi menghafal Al-Quran, adab menghafal Al-Quran. Pada semester 2, saya mendapat sebuah makalah yang cukup bagus, yang sampai sekarang saya pegang penuh. Selanjutnya, jadi gini, mungkin slide-nya agak lemot ya. Jadi ada sebuah makalah di kitab tibian ini yang mengatakan, man sahulahul Quran Wadikro'an mas'alati a'taituhu afdolu ma'u'tiyas sa'ilin. Ya, insya Allah gitulah redaksinya. Artinya kayak gini, insya Allah ini arti murad ya. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, sehingga dia itu tidak sempat untuk meminta kepada Allah. Sampai sibuknya, yaitu disibukkan dengan Al-Quran. Kalau katanya Ustadz Ali Misbah itu, maksudnya disibukkan itu ya, dia disibukkan dengan menghafal Al-Quran, dia disibukkan dengan menghadiri majelis Quran, atau dia disibukkan dengan merumat merumat majelis kayak gitu, sehingga dia tidak sempat ngurus yang lain, dia tidak sempat meminta, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik dari orang-orang yang meminta. Nah, ini dari makalah ini yang
sangat saya saya sangat ingat dari kajian Ustadz Ali Misbah saat itu. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi teman-teman jadi motivasi ya. Jadi dengan makalah ini, nanti berangkat dari makalah ini kita membahas problematika tadi. Selanjutnya, tadi ada kemungkinan tantangan-tantangan yang ada. Next, Mbak. Pertama tadi ada kita itu sulit istiqomah. Kadang kita merasa ke depan ya bisa kita merasa banyak tugas, kita merasa sibuk dan banyak tugas. Nah, ini tentunya bagaimana manajerial kita itu sangat diperlukan di sini. Manajerial, kita harus bisa menata jadwal. Lanjut nih. Jadi contohnya, kalau saya sendiri mungkin belum bisa, jadi saya mencontohkan orang lain. Di sini ada teman-teman yang saya sangat banyak sebenarnya, tapi di sini saya jadikan contoh ada Mbak Ratna selaku wakil ketua atau ketua kelas Hafid Putri, ada Mas Jazil beliau pendiri UKMTQ, Mas Musa yang kemarin ngisi dan lainnya. Beliau ini Qurannya itu beliau lancar-lancar. Beliau aktif di UKMTQ, aktif banget. Meskipun ya beliau itu di kedokteran. Beliau itu sangat aktif. Nah, itu terus saya dengan melihat keaktifan beliau ini kayak, wah beliau kok gimana ya cara beliau menata jadwalnya. Tentunya kayak kita nggak mungkin beliau itu hanya kayak ya Quran aja, kayak pasti beliau juga ada manajerial yang sangat ketat di situ, manajerial yang sangat bagus. Ini slide-nya lanjut nih. Jadi kayak kita itu nggak tahu loh bagaimana sih perjuangan beliau dalam mengatur jadwal. Beliau ini pasti yang menata jadwal dengan sangat bagus, dan ya kita nggak tahu mungkin beliau malam nggak tidur atau apa. Ya kita mau nggak mau kita juga harus berusaha seperti itu. Kita harus yakin kita berusaha, yang insya Allah pasti dimudahkan. Kedua tadi ada tantangan, kemungkinan mulai hilangnya semangat karena kurang motivasi. Nah, ini kalau kurang motivasi seperti ini, hilangnya semangat, ini pertama yang mencari motivasi. Pertama motivasi dari dalam sendiri. Ini ya nggak connect ya. Motivasi dari dalam diri sendiri. Pertama kita harus mengingat apa sih visi kita. Visi kita kuliah itu apa? Kita harus memperjelas lagi visi kita kuliah ini. Di mana posisi Al-Qur'an kita? Mungkin semisal visi kita itu ya kita kuliah, kita harus berprestasi. Kuliah itu utama. Tetapi Al-Qur'an ini adalah inti, lebih diutamakan. Nah, atau visi kita itu saya ingin antara kuliah Al-Qur'an itu imbang. Nah, jika demikian, maka kita harus mencari lingkungan yang mendukung, lingkungan teman yang mendukung, komunitas. Cari lingkungan teman-teman yang pertama, kalau seumpama contoh visi imbang kuliah dan imbang Al-Qur'an. Mungkin pertama kita harus cari lingkungan teman-teman yang pro atau aktif di perkuliahan, teman-teman yang berprestasi di dunia akademis. Kemudian kita diimbangi nih, biar kita tidak terlalu tertarik di sana, kita juga perlu diimbangi dengan cari lingkungan teman-teman yang aktif di Al-Qur'an. Jadi keduanya kayak saling tarik menarik. Jadi pokoknya kita cari visi yang bisa, cari lingkungan yang benar-benar mendukung kita. Kemudian motivasi dengan adanya lingkungan pasti kita akan termotivasi, kita sering-sering ikut kajian seperti itu. Kemudian selanjutnya, next slide berikutnya, tadi ada kemungkinan tantangan berikutnya adalah ekspektasi terlalu tinggi. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, jadi kayak teman-teman ini biasanya santri-santri yang mungkin ada gugur, maksudnya di tengah jalan mungkin pedot, ya bahasanya putus ya, itu ada ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa menghargai proses. Sehingga jika demikian, kita harus berekspektasi tinggi, kita harus memulai tujuan yang tinggi. Kita ingin masuk UKMTQ, aku ingin dengan masuk UKMTQ hafalan saya 30 juz lancar, yaitu bagus, tetapi ya kita harus menghargai proses. Enggak serta-merta kita langsung dengan UKMTQ itu kita langsung hafal 30 juz. Pasti di situ ada proses. Nah, nanti kemungkinan jika teman-teman mungkin masih ada rasa kecewa seperti yang saya bilang tadi, jadi bagaimana kekecewaan kita itu kita malah mendorong bagaimana kita bisa menjadikan UKMTQ ini yang lebih bagus gitu loh, sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Jadi bukannya kita putus, tapi kita harus malah ikut. Gimana gitu. Terus merasa tidak ada yang didapat dari UKMTQ, merasa tidak bisa berprestasi, takut tidak bisa berprestasi. Nah, ini cari motivasi dari teman-teman dari UKMTQ, dari teman UKMTQ ini, dari pengurus-pengurus, dari santri-santri UKMTQ ini ternyata banyak yang lainnya Al-Qur'annya dan berprestasi loh. Contoh, tadi saya sudah singgung Mas Jazil. Mas Jazil beliau dokter muda, Qur'annya lancar. Dokter muda berprestasi sekarang Mas Jazil, beliau mengorganisir rumah sakit di daerah Nganjuk. Ya kita, ya insya Allah ini dari beliau ini bisa seperti itu ya, karena soft skill yang didapat ya, selain dari perkuliahan, juga soft skill manajerial yang didapat. Manajerial ini bisa tadi ya manajerial, karena kita berusaha manajerial dengan manage bagaimana mengimbangkan Al-Quran. Dari situ kita bisa mungkin ya ini bisa membantu kemampuan organisator kita. Dan mungkin ada beberapa ilmu mungkin Mas Jazil dapatkan dari organisasi di UKMTQ yang mungkin nggak terlalu banyak, tapi mungkin ada. Kemudian mungkin ada Mbak Ratna juga kedokteran, sering juara MHQ, sering juara seminar lomba tentang kedokteran di Malang. Ada Mas Anang Jazuli dari ya pengurus KMTQ, beliau juga sering juara esai, nyalanya, aktif di pergerakan. Ada Mas Syadat, kemudian ada Mas Muza yang Quran dan akademiknya imbang seperti itu. Jadi kalau merasa tidak dapat ya takut tidak berprestasi, kita lihat insya Allah semua banyak teman-teman di UKMTQ ini yang berprestasi imbang. Selanjutnya ini secuil kisah dari saya ya. Ini untuk memperpanjang sedikit presentasi. Jadi ini mohon maaf saya mau cerita pengalaman saya ini ya hadis ini itu untuk memperpanjang presentasi. Jadi dulu saya itu pas maba, saya itu merasa bingung. Pasti kita ini ya merasa salah jurusan. Dulu itu saya nggak merasa salah jurusan lagi, tapi memang saya itu salah jurusan saya itu salah. Ya bukannya salah, karena dulu saya itu sebenarnya ya ini sering tak cerita. Saya dulu masuk di salah satu fakultas ya di farmasi, saya sebut fakultasnya, tapi saya punya buta warna dan akhirnya saya harus pindah. Akhirnya itu bingung ketika masuk di HI atas suruh orang tua itu bingung bagaimana berprestasi, bagaimana minder don amburadul. Jadi kayak teman-teman yang memang di tahap memang siklus ya. Jadi di tahap-tahap pada awal-awal ini mungkin ada yang merasa bingung, ada yang down, minder, terus ada yang masalah jurusan itu emang tahapnya seperti itu. Nah terus kemudian saya coba nih lanjut halaman selanjutnya. Ikut teman UKM, saya mulai ikut di UKMTQ, mulai ikut teman-teman di UKMTQ pada semester 2. Semester 2 mulai ikut, di situ cari motivasi. Akhirnya saya ikut di UKMTQ itu, saya mulai dari Quran saya sangat berantakan, hafalan saya sangat berantakan, saya berusaha fokus di hafalan. Sampai-sampai saya itu pernah ditegur dengan teman saya, ya diremehkan sering lah. Ya karena kayak saya mungkin tidak terlalu terlihat tidak terlalu mementingkan kuliah, terlihatnya ya. Jadi karena saya dulu semester 2, semester 3 saya selalu ikut lombanya itu lomba-lomba MHQ Musabaqah Hafdzul Quran dan enggak pernah juara kayak gitu. Saya coba lomba-lomba esai, submit lomba nasional gagal. Ya kayak gitu merupakan siklus ya. 2, 3. Lanjut enggak Cyber, lanjut halaman lanjut lagi. Nah, terus dilalah. Pada semester keempat, pada tahun 2018 akhir, 3-4 ya, semester keempat, ternyata di situ saya didapat diberikan amanah untuk menjadi pengurus UKMTQ. Ya, awalnya ya ini merasa beban. Awalnya ada merasa ini beban. Merasa beban ada. Jadi kayak yang tadi kita juga ingin dengan tugas yang semakin banyak, kita juga visi ingin berprestasi, kita juga ingin merunut Al-Quran, ini kita harus diberikan untuk
kita mau diberikan kesibukan lain nih untuk mengurus UKMTQ, untuk mengurus teman-teman yang menghafal Quran. Kalau saya aja mengurus hafalan saya belum bisa, apalagi saya mengurus hafalannya teman-teman gitu kan. Itu awalnya merasa beban, tapi saya ingat lagi ke makalah tadi yang bagaimana kita disibukkan. Oke, saya akan coba. Apakah benar sih makalahnya ini seperti ini? Saya yakin lah, insya Allah saya coba. Jika memang saya disibukkan dengan Al-Quran, insya Allah saya ikuti ini makalahnya. Nah, akhirnya dari situ terus pada kemaan muncul nih, kalau UKM ngurus majelis Quran dari di sini UKMTQ itu merupakan tanggung jawab kita sebagai penghafal Al-Quran. Terus kalau jika bukan kita itu siapa lagi gitu kan? Jadi teman-teman di sini yang teman-teman magang ini ke depan ya harapannya kayak gitu. Nah, apakah gelar UKMTQ sesuatu yang perlu dibanggakan? Tidak sama sekali ya. Pengurus UKMTQ sebenarnya peladen. Ya kita ini kayak ya kita meladeni teman-teman, merumah hafalnya teman-teman. Kayak gitu. Ya mungkin kalau teman-teman dibandingkan kalau memang kalau beda lagi kalau pengurus BEM itu kan ya sesuatu yang wah, tapi kalau pengurus UKMTQ ya kita setnya pelatihan kita di sini ya. Bagaimana kita menyiarkan ikhlas gitu ya, seperti tadi yang saya katakan. Nah, lanjut Mbak. Next. Nah, ini saya benar-benar di slide ini saya mau tahadus. Ini maaf, ini niat ingsun ya niat ingsun gitulah. Jadi setelah tadi tahun 2018 di pada tahun sebelum tahun 2018 saya mencoba submit esai gagal, saya ikut lomba-lomba gagal, lomba-lomba yang lomba di luar hafalan gagal. Ternyata ketika saya lebih ini merumat UKMTQ, saya disebutkan dengan kesibukan yang lebih besar di UKMTQ, ternyata malah kok qadarullah pada awal tahun 2019 itu saya ya alhamdulillah bisa tiba-tiba submit gimana ya kayak ya submit sebuah lomba internasional dan itu pun waktunya sangat dadak dalam waktu sehari. Alhamdulillah ternyata lolos. Untuk gambarnya itu ya Maret 2019 insya Allah ya ini nggak perlu saya sebutkan ya insya Allah ada berapa lomba ini sempat ya ini semua berkat tadi keyakinan saya dari makalah ya, tapi ya insya Allah karena atas izin Allah tadi. Lanjut ya ini kita sampai di terakhir. Kesimpulannya kita harus semangat, kita harus yakin. Semakin kita disibukkan dengan Al-Quran, minimal dengan mengurus, dengan merumat, meladeni para penghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan apa yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Ya bismillah, mari kita lancar 30 juz bersama dan sukses bersama ke depan. Allahumma amin. Kita istiqomah bersama. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita diberi lebih keistiqomahan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tanya jawab, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua telah mengikuti seminar singkat tapi padat dari Ketua Umum kita bersama Mas Ahro. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan. Ya semoga setelah pemaparan tadi kita bisa mengambil hikmah dan juga ibrah yang penting. Kemudian bisa mengambil motivasi di dalamnya. Karena tadi sudah pastilah itu full motivasi. Terutama bagi teman-teman yang teman-teman UKMTQ yang memang teman-teman magang yang memang masih bingung atau masih ragu-ragu sebenarnya masuk UKMTQ atau tidak, atau masih ragu-ragu menghafalkan Quran di universitas menjadi mahasiswa itu gimana rasanya. Apalagi bagi teman-teman yang memang tidak membawa hafalan sama sekali. Itu pasti sangat berat sekali.
Karena jujur saja saya sebagai di sini sebagai MC juga merasakan seperti itu sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Haro. Ya semangat itu di awal pasti ada. Kemudian yang sulit itu istiqomahnya itu. Makanya tadi istiqomah di UKMTQ siapa takut ya memang kekuatannya itu yang luar biasa. Makalah yang lain yang menjadi semangat, menjadi penyemangat kita adalah al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Ya di sini di UKMTQ dengan nanti kalau masuk akan merasakan bagaimana sulitnya. Gitu. Oke, masuk ke sesi kedua yakni tanya jawab. Bagi teman-teman yang memang masih ragu atau mau ada unek-unek atau ada pertanyaan, silakan saja bisa lewat chat atau kalau mau lewat mic, monggo dipersilahkan. Sampai jam berapa, Monggo. Mas? Katanya ada pengumuman, Mas, bisa nggih? Nggih. Untuk mengkondisikan waktu nggih kami batasi 5 pertanyaan. Nggih. Enggak ada yang enggak usah, Mas, enggak ada yang harus ditanyakan kayaknya. Bertanya. Iya. Silahkan Kak. Motivasi Kakak selain dari makalah itu apa aja, Kak? Terima kasih. Motivasi. Mungkin bisa dijawab. Siapa teman, ini? Siapa ini? Ini Iya, sebelumnya Assalamualaikum ini, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ada Ayu Jazlasana dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Wah, pertanyaan ini fakultas, apa ya? Fakultas Perikanan dan Kelautan, Mbak Ahda. Iya. Apa motivasi kakak-kakak di sini, kakak-kakak panitia yang lain mungkin ya, selain ada makalah tadi. Kalau saya pribadi selain makalah tadi, motivasi saya ya karena itu ada visi. Jadi ada visi yang jelas. Kita kalau kuliah kan tentunya kita ada tujuan kita apa sih kayak gitu. Kita harus benar-benar itu diingat-ingat karena ada beberapa cara ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih tahu caranya bagaimana kita selalu mengingat visi kita. Ada kalau teman-teman ada yang menulis 100 mimpi mungkin ditulis semuanya. Ada yang selalu membawa catatan di Qur'annya kayak gitu. Terus yaitu visi yang paling penting dan diimbangi dengan makalah. Terus kemudian motivasi yang lain dengan gabung dengan banyaknya teman-teman di UKMTQ yang sangat sangat semangat gitu, tertular gitu loh. Alhamdulillahnya selama ini kayak ya melihat teman-teman yang semangat alhamdulillah tertular. Itu dari saya sih. Mungkin gimana dari Mbak ini ada yang lebih keren-keren ini, ada Mbak Ratna, ada Mas Muza, Mas Anang, Mas Sadat dan teman-teman pengurus yang lain. Gimana kalau Mas Muza? Gimana Mas Muza? Jenengan? Apa tadi pertanyaannya? Selain makalah apa sih Mas memotivasi jenengan, bisa memotivasi kita ini biar selalu istiqomah? Dia berdoa itu motivasinya. Jadi gini, jadi guru-guru kami ya juga teman guru-guru KM Tafidul Quran juga pernah berpesan gini. Amalan mohon mic-nya dimatikan dulu yang enggak berkepentingan. Nggih, makasih. Jadi guru kami nanti insya Allah penutupan jenengan semua akan mendapatkan pesan-pesan dari beliau. Beliau namanya Ustadz Ali Misbahul Munir. Beliau termasuk juga pembimbing dari teman-teman UKM Tahfidzul Quran. Pernah berpesan gini, amalan yang berat itu pasti memiliki atau menghasilkan pahala yang berat juga. Contohnya gini, kalau teman-teman kita di luar
sana, teman-teman yang tahfidzul Quran, menghafalkan Quran di pondok, di pesantren yang memang background pesantren itu adalah pesantren Al-Quran, itu sudah biasa, mereka bisa menghafal Quran sudah biasa. Beda dengan kita yang teman-teman UKM tahfidzul Quran itu menghafalkan Quran sambil kuliah. Dari mulai kesulitan itu pasti beda. Kalau teman-teman kita yang di luar yang ada di pesantren Al-Quran terutama, itu kan pasti dimudahkan dalam artian situasi, kondisi itu menyesuaikan, sangat sesuai dengan menghafalkan Quran. Tetapi saat kita ada di perkuliahan, di bangku perkuliahan, di dunia perkuliahan, itu yang namanya kesibukan luar biasa padatnya. Akan tetapi jika kita meluangkan waktu juga bisa berusaha menghafalkan Quran, itu kan berarti kita dalam artian yang lain, kita sudah bisa melebihi teman-teman kita yang menghafalkan Quran di luar sana, yang mondok di pesantren Al-Quran. Itu termasuk motivasi saya mengapa terus dan istiqomah di UKM Tahfidzul Quran. Seperti itu, Mas. Mantap, mantap. Terima kasih, Kak. Kalau Mbak Ada, mungkin apa motivasinya Mbak Ada? Apa ya? Masih bingung nggak? Nah itu ditentukan Mbak, visinya apa, tujuannya apa. Mungkin iya, mungkin Mantap, karena semangat. baru mau ikut UKM TK ini, Iya. jadi masih bingung motivasinya apa. Iya, biasa ditentukan visinya biar nanti ke depan kita jelas gitu, semakin semangat dari dalam diri sendiri. Iya, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Ini sama-sama. Mas Muza sepertinya cukup aja Mas ya. Langsung pengumuman aja enggak apa-apa. Mas Muza. Ya, sepertinya ada. Aduh. Iya, Mbak Anissa Nabila, silahkan. Ini ada raise-nya ya. Ya, silahkan mungkin sambil nunggu Mas Muza kalau ada yang tanyakan. Soalnya ini malam ini juga ada. Monggo, Mas. Namanya siapa, Mas? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Mas? Terdengar. Oh, ya. Silakan. Nama saya Alam Tanasullah dari Fakultas Sains dan Teknologi, Mas. Saya mau bertanya, Mas. Setelah mendengar motivasi dari mas-masnya ini semua, ini ada satu pertanyaan yang muncul, Mas. Kira-kira hadiah apa yang atau sesuatu apa yang terbaik ketika kita sudah menghafalkan 30 juz? Hadiah apa yang terbaik untuk kita berikan kepada orang yang sudah membimbing kita, mensupport kita, terutama guru dan orang tua. Ketika kita sudah mencapai 30 juz atau mencapai suatu target yang kita inginkan, Mas. Apa yang bisa kita mantap. Berat sekali nih. Ini ada Mas Uza, enggak Mas Uza? Ini kalau saya pribadi ya, saya pribadi lah. Apa hadiah kita? Kalau semua kita sudah sukses untuk rasa kayak membuktikan rasa takjub kita kepada guru-guru kita. Apa rasa berterima kasih kepada guru kita? Ya, rasa syukurnya. Rasa syukur. Yang pertama, kalau saya selalu memberikan takdim kepada guru-guru kita.
meskipun kita yakin kalau insya Allah kalau kita sukses dengan mengamalkan ilmu yang telah beliau beri, kemudian kita selalu takdim ini dalam arti ya selalu ingat beliau-beliau, selalu mendoakan beliau-beliau. Nah, insya Allah beliau kayak sangat ini ya kayak ya apa ya gimana Mas Salam ya dengan gitu Mas. Jadi dengan kita insya Allah kalau saya sukses, saya ingin berterima kasih dengan guru saya dengan cara saya lebih takdim ke beliau, selalu mendoakan beliau. Ya, takdimnya itu dalam bentuk apa saja, baik dengan ilmu, hadiah, dan lain-lain. Kalau dari Mas Alam Tarik nih gimana? Ini Mas Alam untuk hadiah ke terutama ibu dan bapak yang selalu mendoakan kita semua. Merupakan kan itu kan merupakan support yang paling besar Mas. Seperti mana kita ketika tidur beliau selalu berdoa ketika malam. Kalau hadiah paling kalau saya berikan dengan beliau adalah ya membuktikan kita bisa mengamalkan, kita bisa menunjukkan kalau kita ini hafal Quran dan kita bisa mengimplementasikan, kita bisa yaitu mendoakan beliau takdim. Gitu Mas Tarik. Sulit nih pertanyaannya ini. Pak, boleh izin menyampaikan pendapat? Monggo, silahkan. Menurut saya, hadiah yang paling berkesan adalah ketika kita sudah mencapai target, terutama mungkin sudah 30 juz nanti, maka kita harus mengamalkannya. Karena itu akan suatu ilmu. Dan nanti itu akan menjadi amal yang tidak akan terputus bagi mereka. Karena amal yang tidak akan terputus ada 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi setelah hafal Quran, setelah targetnya tercapai, jangan pernah berhenti di situ. Manfaatkan, sebarluaskan kepada yang lain. Terima kasih. Iya, mantap. Mas Zahro itu ada yang angkat tangan. Mas Hilman, Hori, monggo Mas. Mas Alam nih sudah gimana Mas Alam? Mas Tarik, Alam Tarik. Ya satu lagi Mas, satu lagi tokoh dalam Islam yang memotivasi tokoh. Salah satu tokoh dalam. Monggo Mas. Siapa ya? Ya Nabi Muhammad selain beliau ya. Ya selain beliau lah, beliau kan public figure semuanya Mas. Nabi Muhammad itu merupakan merupakan public figure dah. Atau salah satu tokoh mungkin Muhammad Sultan Al-Fatih. Mas Muza, monggo Mas Muza. Jawab Mas Muza. Apa nih Mas Muza? Siapa Mas Muza? Jenengan. Kenapa Mas Zahro diberikan saya? Kalau Mas Muza sinten iki? Tokoh. Jadi ya yang mungkin yang pertama kita semua pasti sama lah. Tokoh utama yang kita idolakan menjadi suri tauladan kita ya tetap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mungkin itu yang ranking pertama itu, yang ranking kedua sampai ranking terakhir itu mungkin yang beda-beda. Kalau saya sendiri yang pertama sudah pasti sama tadi. Kemudian yang nomor 2 dari kalangan sahabat saya itu sangat sangat berkiblat pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ada yang tahu Mu'adz bin Jabal itu apa yang terkenal dari belum beliau? Tahu Mas. Belum tahu, ceritakan Mas. Ini cerita ini. Jadi Mu'adz bin Jabal itu terkenal di kalangan para sahabat itu sebagai mufassiril Quran. Beliau salah satu sahabat yang hafal Al-Quran. Soal sahabat yang hafal Al-Quran itu enggak banyak. Jadi sahabat yang hafal 30 juz itu enggak banyak. Kebanyakan mereka ya hafal
Ya hafal Al-Qur'an tapi tidak 30 juz. Soalnya ada yang hafal Al-Baqarah kemudian wafat saat perang. Ada juga yang hafal sampai Al-Imran wafat saat perang. Macam-macam. Ya, Mu'adz bin Jabal ini merupakan sahabat yang hafal 30 juz dan yang hadis yang terkenal bahwa beliau diutus oleh Nabi ke Yaman dan saat ditanya jika engkau mendapati satu persoalan apa yang akan kau pegang, pertama Al-Quran, kemudian Sunnah Rasul, kemudian yang ketiga saya akan mempergunakan akal, jiwa, ilmu kamu. Maksudnya dia akan merumuskan sendiri jika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian selain itu pernah Nabi itu pada satu momen memegang tangan Mu'adz bin Jabal dan bilang, saya mencintaimu. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Ya Mu'adz, uhibbuka. Maksudnya apa? Maksudnya kenapa kok Nabi Muhammad Rasulullah bilang saya mencintaimu, itu menandakan bahwa saya sangat takjub, saya sangat hormat, saya sangat saya sangat gembira memiliki sahabat seperti engkau dikarenakan ilmumu dan yang lainnya. Kemudian selain itu istiqomahnya Mu'adz bin Jabal saat murojaah. Mu'adz bin Jabal itu kalau murojaah itu saya juga belum menemukan rumus yang tepat. Di antara maghrib sama isya itu beliau bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Di antara maghrib dan isya, maaf. Di antara maghrib dan isya beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Padahal maghrib dan isya cuma waktunya sangat singkat. Saya belum bisa menemukan rumus itu bagaimana bisa khatam. Kalau kita kan baca Al-Ikhlas 3 kali cukup gitu kan. Tapi ya enggak tahu kenapa kok Mu'adz bin Jabal bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz secara fasih. Jadi itu Mas. Kalau sampai rank terakhir mungkin yang rank paling bawah Mas Harus sendiri. Sebagai idol. Mungkin itu Mas. Mantap. Ini ada pertanyaan dari Mbak Umi. Ini terakhir aja nggih. Kak izin bertanya, saya Sofi dari Fakultas Keperawatan. Kak bisa dikasih tahu nggak apa aja yang kakak terima atau keuntungan selama bergabung di TEKI? Siapa tahu bisa jadi alasan bertahan di TEKI nantinya. Apa yang saya terima? Selama ini yang saya terima di UKM TEKI, dorongan semangat. Kita dengan bergabung di UKM TEKI ini teman-teman di UKM TEKI sangat hebat-hebat. Ini tadi yang saya sebutkan Mas Muza, dan Mbak Ratna, Mas Jazil, beliau sangat memotivasi banget. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang soleh, ini kita berharap kan bisa tertular gitu loh, kayak ya banyak ibarat kalau kita dekat dengan orang pedagang parfum maka ya kita minimal kita tertular wangi gitu kan. Itu yang saya dapatkan adalah semakin semangat. Bukan ya tadi kalau seumpama kita ada sedikit melindor, ya itu wajar lah, itu fase lah, kita dinamika semangat naik turun. Tapi gimana mempertahankannya itu yang ya harus kita cari motivasi. Malah kalau kita merasa sedikit menjauh dari teman-teman para penghafal ya kita usahakan kita dekat lagi kayak gitu biar motivasi. Nih, kayak gitu ya akhirnya ya dari doa, mungkin dari doanya teman-teman gitu ya, kayak saya itu sebenarnya kalau dikatakan kayak lomba-lomba, selama ini saya ikut lomba-lomba setahun, saya baru ikut lomba-lomba ini setahun terakhir mulai 2019. Itu kayak bisa dikatakan kayak itu kayak sebuah keajaiban gitu loh, kayak doa, mungkin doa dari teman-teman juga, dari teman-teman UKM kayak gitu. Ya nggak banyak sih lomba yang saya ikuti ya kayak tadi. Tapi ya itu menurut saya berkat dari doa dan semangat yang tertular dari teman-teman di UKM TEKI. Kalau masalah manajerial, kita tentu dengan di UKM TEKI kita soft skill manajerial kita tentunya diasah banget, manajerial Al-Quran sangat penting ya, kayak tadi yang saya ceritakan Mas Jazil. Kita kalau semakin latihan manajerial dengan baik, otomatis kita skill manajerialnya semakin bagus. Seperti itu, Mbak tadi. Mungkin Mas ada yang lain, ada Mbak yang ada Mbak Ratna, ada Mbak Balkis, Mbak Cyber, Mbak pengurus. Silahkan Mbak, atau ada yang mau cerita apa yang didapat, Mas Muza lagi nggak apa-apa, Mas Muza.
Mungkin Mbak Ratna Devi Antari. Beliau kedokteran, sering juara musabaqah hifdzul Quran. Monggo Mbak, apa yang Anda ada motivasinya, Mbak? Mbak Ratna nih, mana Mbak Ratna? Yang saja, Mas. Nggih, gitu, Mas. Gitu. Mungkin ada yang satu orang penutup ya, yang boleh volunteer bicara apa ya, mengutarakan apa motivasi teman-teman, target ke depan. Jadi visinya teman-teman pilih apa. Kalau saya satu orang ya volunteer. Kalau saya sendiri visi saya kuliah di UKM TG saya pengen imbang. Prestasi Quran lainnya saya juga pengen imbang, saya kuliah juga berprestasi. Dengan target-target kayak gitu, saya ingin bisa lulus bisa lancar 30 juz, saya pengen lulus dengan predikat kumot, saya pengen lulus langsung bisa lanjut S2 di luar, seperti itu. Mungkin ada teman di sini yang mau, satu orang saja yang mau mengutarakan volunteer, apa motivasinya, insya Allah ke depan, apa visinya, dan apa target-targetnya di UKM TG dan di kuliah. Monggo, saya beri waktu 3 menit. Satu orang, silakan, boleh. Siapa saja. Oke, monggo. Ini Ayo, bukan untuk teman-teman. pamer, tapi buat menyemangati ya, buat biar semangat. Monggo terakhir. Terus ini silahkan, Sinta nih. Saya Kak Sirajuddin. Oh iya, ya Sirajuddin. Monggo Siraj. Boleh tak Kak? Enggak. Ini kemarin iya background-nya sekarang UNER ya. Oh iya, Pak. Boleh apa jangan saya? Enggak. Jenengan aja. Oke, baik. Melihat dari hasil pencapaian dari warga atau pengurus UKMTQ, saya merasa semakin bersemangat, Mas. Karena apa? Ternyata tahfidzul menghafal Quran juga bisa berprestasi, bisa student exchange gitu. Jadi goal saya kenapa di UNER ini nantinya saya bisa istiqomah bersama teman-teman ini sampai lulus di UKMTQ. Itu pertama. Terus kedua, ingin mengikuti student exchange keluar gitu loh, Mas. Luar biasa bagaimana lihat Mas itu. Alhamdulillah. Terus juga akan mencoba beberapa lomba MHQ dan lomba-lomba internasional lainnya. Dan bahkan kalau bisa juga ya organisasi lah, ikut organisasi dan bisnis-bisnis seperti itu, Mas. Terima kasih. Monggo Mas Siraj. Mantap. Mas Siraj. Ya, terima kasih, Mas. Keren. Ya, mantap. Saya yakin teman-teman lain punya target-target seperti itu ya. Jadi ya dengan target itu kita buat visi kita ya, kita ingat-ingat sampai besok kalau kita ngelendor ya bagaimana kita caranya biar motivasi. Kita tanya-tanya dengan teman-teman di UKMTQ, dengan semakin dekat enggak apa-apa. Kalau teman-teman juga mau aktif di organisasi lain di bidang lain itu enggak apa-apa. Ya itu juga butuh gitu loh kalau kita juga aktif di organisasi lain. Tapi gimana tadi sesuai visi teman-teman, mungkin yang visinya kita juga menghafal Al-Quran ya, kita meskipun gitu Al-Quran utama kayak gitu. Oke, gitu. Monggo matur nuwun Mas Siraj. Semoga kita sukses bersama. Kita semua di sini bisa sukses bersama 30 juz. Lancar, sukses bersama. Amin. Monggo saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Tadi udah salam lagi nggak mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita semua tadi telah mengikuti sedikit pemaparan dari Mas Sahro, sedikit tapi mengena. Alhamdulillah seperti itu Mas Sahro. Sedikit-sedikit tapi langsung masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran, langsung memotivasi kita semua. Semoga saja. Bagi teman-teman peserta itu absensi sudah di-share. Jadi silakan absen, kemudian resumnya bisa dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang awal. Untuk masalah resum ya kertas sesuai dengan pengurus peraturan yang sebelumnya. Untuk masalah kertas seperti itu, ukuran-ukurannya sebenarnya kita santai kok. Pokoknya teman-teman peserta resum kami sudah sangat senang, kami sudah sangat mengapresiasi. Teman-teman memang kalau ada apa-apa izin itu. Pokoknya di sini santai, pokoknya sama-sama kita saling menghormati gitu. Mau boleh share lagi sebentar ya. Bentar, Rizka Aulia. Ya. Itu sudah tak share lagi. Teman-teman yang tadi keluar logout secara tiba-tiba itu bisa sudah tak share lagi. Oke, berikutnya adalah pemaparan tentang petunjuk teknis ujian kelulusan di minggu terakhir ini. Yang akan memberikan petunjuk teknis saya sendiri. Oke. Jadi teman-teman peserta, saya lihat di sini ada 210 sekarang, ada 4 yang keluar tadi. Jadi mohon diperhatikan nggih. Ini petunjuk teknisnya. Nah, ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan peserta semua. Nanti juga nanti juga saya share di itu kok di grup. Yang pertama untuk masalah waktu. Waktu ujian kelulusan magang berlaku mulai besok hari Ahad sampai Jumat minggu depan. Oke. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok peserta dan penyimak akan segera diumumkan oleh panitia setelah acara. Jadi setelah acara ini akan di-share di grup masing-masing peserta dan juga penyimak. Jadi nanti teman-teman setoran ke penyimak yang sudah ditentukan. Insya Allah satu kelompok berjumlah 10 anak. Insya Allah. Kemudian nomor 3, pelaksanaan setoran via video call. Maksudnya face to face. Jadi saat video call kamera wajib on. Untuk aplikasi yang dipakai silakan membuat kesepakatan antara peserta dan penyimak, entah itu menggunakan Google Meet atau Zoom ini atau video call WA, terserah. Pokoknya sama-sama sinyal kuat, sama-sama aplikasinya bagus. Jangan sampai di ujian kelulusan itu kok tiba-tiba sinyal apa jangan sampai. Diusahakan nggih. Kemudian yang keempat, materi yang distorkan adalah surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Jadi tidak banyak, hanya At-Takasur sampai An-Nas. 20 berapa itu? 25 atau 24 surat. Sedikit pendek-pendek. Jadi tidak sampai 1 juz, tidak, cuma At-Takasur sampai An-Nas. Kemudian yang nomor 5, setoran adalah salah satu syarat utama kelulusan. Jadi
Selain syarat kelulusan, ini sudah diterangkan di pembukaan awal bahwa kelulusan magang UKMTQ itu yang pertama ikut acara magang dari mulai awal sampai akhir, yakni 5 kali full, 5 kali acara full. Kemudian yang terakhir itu adalah ini setoran, yang kelulusan setoran. Jadi seperti itu. Jadi untuk masalah waktu nomor 1 dari mulai besok sampai Jumat, kemudian pembagian kelompok itu ada nanti setelah ini dibagi. Kemudian pelaksanaannya itu via online, face to face, setelah aplikasi terserah. Nanti kesepakatan dengan penyimak, kemudian materinya dari mulai At-Takasur sampai Anas silakan dipersiapkan, nggih. Persiapkan hafalannya jenengan semua, teman-teman peserta semua sebaik-baiknya. Kemudian yang nomor 5 ini ya ini syarat utamanya kelulusan magang UKMTQ adalah setoran. Ada pertanyaan kira-kira dari pemaparan ini? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup. Mohon izin bertanya. Silakan. Untuk setorannya itu face to face satu peserta satu penyimak gitu, Kak. Gimana? Diulang. Jadi untuk setorannya nanti itu satu peserta, satu penyimak gitu, atau satu kelompok dengan satu penyimak. Bukan. Satu kelompok, satu penyimak. Berarti barengan gitu ya, Kak? Maksudnya barengan? Ya kan bergantian nanti toh. setorannya tuh barengan. Bergantian. Tapi satu kelompok itu dalam satu room gitu kan, Kak? Nah, kalau itu terserah nanti kesepakatan. Kalau memang penyimaknya menginginkan kayak Zoom ini kan bisa buat orang banyak, Google Meet juga. Jadi satu room bisa untuk satu kelompok terserah. Tapi kalau memang penyimaknya minta satu orang satu, kemudian lewat aplikasi video call WA, berarti kan bergantian satu orang satu masuk satu gitu. Pokoknya nanti terserah kesepakatan ya. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Maaf Kak, ada lagi? Mau bertanya. Ya. Untuk setoran ini kriteria penilaiannya apa aja Kak? Tajwid, makharijul huruf, mungkin? Iya. Jadi kalau masalah kurikulum ini ya, kurikulum penilaian, sebenarnya kami tidak memberikan syarat pasti, nilai minimal, nilai maksimal tidak. Oleh sebab itu kenapa kok saya tadi tidak menuliskan di sini. Tetapi pokoknya teman-teman itu layak hafalnya distorkan gitu loh. Maksudnya layak itu ya tidak bulet banget gitu. Kalau cuma salah 1, 2 sampai 5 kali enggak apa-apa, 1 sampai 10 kali enggak apa-apa. Pokoknya kan layak gitu loh. Jadi tidak harus tajwid mantep, tapi pokoknya layak. Kalau memang itu jenengan anggap layak ya silakan setorkan. Tapi kalau tidak layak ya dipersiapkanlah semoga baik mungkin. Jadi tidak ada nilai maksimal, nilai minimal tidak ada. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Ada yang tanya di chat. Ya, bentar, ada yang tanya di chat. Untuk setorannya,
Full satu surat. Ini pertanyaan dari Ayu Amalia Salsabila. Untuk setorannya apakah full satu surat atau lanjut ayat? Full satu surat. Karena ini bukan ujian ini bukan ujian munakosah, tapi ini ujian kelulusan. Jadi full satu surat. Jadi ada kasur full, habis itu al-asr, habis itu al-humazah, al-fil, al-qais, al-maun, al-kausar, al-kafirun, an-nasr, al-lahab, al-ikhlas, al-falak, anas. Udah gitu. Ada lagi? Ya kalau memang absensinya tidak bisa diisi nanti di-share kok. Nanti di-share di grup, nanti di-share di grup. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup saja nggih. Sepertinya tidak ada, nggih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Teman-teman semua, saya yakinkan lagi bahwa alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih sebelumnya telah mengikuti magang UKM Tahfidzul Quran dari mulai pembukaan pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini. Kami harap teman-teman bisa mendapatkan ibrah sebesar-besarnya dari keempat pertemuan ini, dan teman-teman saya harap persiapkan hafalan sebaik-baiknya untuk ujian kelulusan di minggu terakhir. Kami harap jangan sungkan-sungkan, jangan males-males untuk terus memantau UKM Tahfidzul Quran, karena walaupun jenengan kalau masih ragu-ragu ya tetap ingatlah kata-kata Mas Ahro yang tadi tentang apa saja yang menjadi keutamaan kita jika kita bisa menghafalkan Quran sambil kuliah. Ya, cukup dari saya pembawa acara pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya mewakili panitia seluruhnya, panitia magang. Mohon maaf apabila ada salah dari mulai persiapan di pertemuan keempat ini, absensi atau yang lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari kami. Apabila ada pertanyaan silakan dipertanyakan di grup mawon, okay? Atau nanti juga di-share lewat grup CP nomor kontak personnya untuk menghubungi panitia terkait tentang ujian kelulusan atau yang lainnya. Oke, cukup dari saya. Apabila ada salah mohon maaf yang besar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.